Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Melanjutkan kembali pembahasan ilmu waris. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyebutkan tentang orang-orang yang mendapatkan 1/4 dan 1/8. 1/4 jatah bagi suami jika istrinya meninggal dunia dan memiliki harta, sementara si istri memiliki anak. Apakah anak hasil pernikahan ataukah anak bawaan? Yang kedua, si istri jika suaminya meninggal, maka istri dapat 1/4 jika suaminya enggak punya anak. Nah, nanti jika si suami punya anak, maka istri dapat 1/8 dari harta suaminya. Sekarang kita masuk ke 1/3. Nah, baca ahli enggak? Bagian 1/3 jatah untuk 2 orang dari ahli waris. Yang pertama, ibu. Syaratnya 1. Tidak ada anak si mayit. 2. Tidak ada saudara lebih dari 1, baik itu sekandung, sebapak maupun ibu. 3. Bukan permasalahan borowai. Jadi ahli waris yang mendapatkan 1/3 dari harta si mayit, orang yang meninggal ini, adalah ibu. Contoh, ada seorang meninggal, dia memiliki ibu, memiliki istri juga, kemudian dia punya juga anak laki-laki. Apa ini enggak punya? Dia punya anak perempuan, atau dia punya saudara laki-laki. Nah, ibu di sini dapat 1/3. Istri dapat 1/4 karena nggak ada anak. Kemudian saudara laki-laki dapat sisa. 4 dan 3 KPK-nya nanti 12. Kita nanti akan belajar KPK tapi enggak sekarang. 12 bagi 3 berapa, Pak? 4 jatah ibu. 12 bagi 4 3. Sisanya 5. Nah gini. Jadi kalau ada seorang meninggal, ahli warisnya itu ibu kandungnya, ada juga istrinya, ada saudara laki-lakinya, maka harta dibagi 12. 4 jatah ibu, 3 jatah istri, dan 5 jatah saudara laki-laki. Ini kalau saudaranya itu tidak lebih dari 1. Paham, Pak? Kalau saudaranya nanti 2 atau 3, maka si ibu nggak dapat 1/3. Dapatnya nanti 1/6. Iya, kalau lebih dari 1 saudaranya ini. Saudaranya ini anaknya si ibu ini. Paham, Pak? Cuma statusnya di sini kan yang meninggal saudara. Anak dari ini, suami dari ini. Paham? Jadi dilihat ahli warisnya. Kalau ahli warisnya saudara, berarti yang meninggal saudara. Kalau ahli warisnya ibu, berarti yang meninggal anak. Paham? Kalau yang meninggal ahli warisnya istri, berarti yang meninggal suami. Jadi di sini posisinya si ibu dapat 1/3 karena si mayit itu tidak punya anak. Paham, Pak? Kalau nanti dia punya anak, si ibu nggak dapat 1/3, dapatnya 1/6 nanti. Ini
Kita buat. Nah, kalau sekiranya, perhatikan ini Pak, kalau sekiranya ada bapak, maka si ibu nggak dapat 1/3. Contoh kita buatkan lagi kasus. Ada seorang meninggal, ada ahli warisnya istri, kemudian ada ahli waris lain lagi, bapak dan ibu. Ibu bapaknya masih ada. Cuma dia nggak punya anak. Maka istri di sini dapat 1/4. Ibu di sini nggak dapat 1/3 dia Pak. Nggak dapat apa? Nggak dapat 1/3. Kenapa? Karena ada bapak. Nanti dia 2-1 dengan bapak. Bapak nanti jatahnya 2, ibu udah dapat 1. Jadi harta dibagi 4, istri dapat 1, 2 jatah bapak, 1 jatah ibu. Karena memang di dalam Al-Quran Pak, jika ketemu laki-laki dan perempuan harus 2-1. Lidzakari mislu hadzil unsayaini. Laki-laki itu harus dapat 2 bagian daripada perempuan. Paham? Totalnya 4. Ini kasusnya kalau ada bapak dan ibu. Kita balik lagi kasusnya, yang meninggal di sini adalah suami. Ya, yang meninggal adalah istri. Ahli warisnya itu suami, kemudian bapak dan ibu. Secara asal ibu di sini kita hitung dulu, suami di sini dapat 1/2. 1/2. Kenapa? Karena nggak ada anak kan. Ibu dapat secara asalnya dia dapat 1/3. Bapak nanti dapat sisa. 3 dan 2 KPK-nya 6. Suami dapat 3, ibu dapat 2, kemudian bapak dapat 1. Nah ini nggak boleh seperti ini Pak, nggak boleh, harus dibalik. Jadinya apa? Bapak dapat 2, ibu dapat 1. Jadi laki-laki harus lebih banyak bagiannya daripada perempuan. Nah ini yang dimaksud permasalahan gorowain, yaitu adanya ahli waris bapak dan ibu istri, bapak dan ibu suami. Paham? Maka si ibu di sini nggak bisa dapat 1/3. Harus bapak lebih 2 kali lipat daripada ibu. Jadi kesimpulannya, ibu dapat 1/3 kalau tidak ada saudara lebih dari 1, tidak ada anak si mayit, dan tidak ada permasalahan gorowain, yaitu adanya bapak. Paham? Adanya bapak. Paham di sini, Pak? Jadi kalau ada orang meninggal, kita perhatikan dulu, dia punya ibu enggak? Punya bapak enggak? Itu yang perlu diperhatikan. Tentunya di sini ibu kandung ya, bukan ibu angkat atau bapak angkat. Tapi ibu kandung. Ada yang mau ditanyakan dulu, Pak, ini? Kalau istri, bapak, ibu, kemudian ada saudara laki. Ibu, Istri, bapak, ibu, kemudian ada saudara laki. nanti setiap saudara, apakah itu saudara kandung, saudara sebapak, seibu, itu nanti dihalangi oleh bapak. Dihalangi. Iya, dihalangi, dihijab. Jadi nanti seluruh saudara, seluruh paman, jika ketemu sama bapak, maka saudara nggak dapat sama sekali. Seperti itu. Pak Bahtiar, ada yang mau ditanyakan? Nah, jelas ya. Ahli warisnya suami.
Oh iya. Iya, itu kezaliman itu harus segera dibagi. Iya. Jadi ada permasalahan dalam ini, permasalahan gonagini ini kan, gonagini. Iya. Jadi kita lihat siapa yang meninggal ini, apakah suami yang meninggal ataukah istri? Yang suami. Nah. Iya, ibunya yang perempuan, bukan mertua. Bukan mertua. Ibunya perempuan. Nah, yang meninggal. Nah. Harus diperjelas dulu apakah si istri yang meninggal ini punya harta ataukah tidak, ya kan? Kalau sekiranya harta gonogini, harta nggak jelas, maka mungkin jalan damainya adalah sulhu. Yaitu mungkin si suami mau membagi dua harta tersebut, dalam artian memang istri saya kerja, saya juga kerja, ya sudah 50% dari harta saya ini milik istri saya. Nah, dari 50% ini nanti yang dibagi ke bapaknya, ke ibunya, ke suaminya, ke saudara-saudaranya, ya gitu. Itu kalau mau jalan damainya. Kalau dia bisa perincikan, oh ini yang beli dulu tanah ini istri saya, hartanya dia. Dan kalau dia mau perinci kan. Nah, yang lain Pak. Jadi sudah paham ini? Kesimpulannya bahwa tentunya ibu si mayit. Ibu si mayit di sini dapat 1/3 kalau nggak ada anak, kalau nggak ada saudara lebih dari 1, dan tidak ada bapak. Kalau ada bapak pasti dia turun. Nah, sekarang baca agak yang kedua. Yang kedua, saudara seibu. Syaratnya 1 lebih dari 1, 2 tidak ada anak si mayit, 3 tidak ada bapak. Sekarang saudara seibu. Saudara seibu. Kita kasih gambaran dulu, mungkin lupa saudara seibu ini. Ada seorang A dan B nikah, ya kan? A dan B. Taruhlah A ini ibu, B ini bapak. Dari hasil pernikahan mereka punya anak namanya Soleh dan Fatimah. Punya anak namanya Soleh dan Fatimah. Qadarullah di tengah jalan si A dan si B ini cerai. Nggak tahu masalah apa gitu cerai. Kemudian si A ini, si ibu ini nikah lagi dengan si C. Nikah dengan si C. Si B ini masih menduda karena si A ini mungkin cantik. Akhirnya dia nikah lagi dengan si C. Kemudian dia punya anak namanya Ahmad dan Ibrahim. Punya anak. Dari hasil pernikahan siapa? Si C dan si A ini. Maka si Ahmad Ibrahim kesini ini namanya saudara seibu. Paham? Dihubungkan oleh satu ibu. Paham Pak? Nah, jika taruhlah yang mati di sini si Ahmad, maka nanti Ibrahim ini saudara kandungnya kan? Si Soleh ini dan si Fatimah ini adalah saudara seibunya. Nah, si Soleh dan si Fatimah syarat dia mau mendapatkan 1/3 kalau si C ini nggak ada, si bapak ini nggak ada.
Dan si Ibrahim ini nggak ada juga. Paham Pak? Karena Ibrahim ini lebih dekat kedudukannya kepada si Ahmad daripada si Soleh ini. Maka Soleh dan Ibrahim dapat 1/3. Si Ahmad ini juga qadarullah dia belum punya anak. Dia punya istri. Ahli warisnya itu istri dan saudara, dua saudara seibu. Maka istri di sini dapat 1/4 karena nggak ada anak kan. Kemudian saudara seibu ini dapat 1/3. Saudara seibu dapat 1/3. Ini Pak. Ini jarang sih yang ada kasus seperti ini kan. Rata-rata ibu lebih setia menjanda daripada suami menduda kan? Hah? Kalau kasusnya itu yang meninggal ibunya, itu apakah Ahmad sama Ibrahim ini dapat? Ahmad dan Ibrahim ini adalah anak dari si A ini kan? Si Soleh dan Fatimah juga anak, maka nanti dia digabungkan. Dia statusnya anak. Paham Pak? Ini semua statusnya adalah anak dari si A. Kalau sekiranya yang meninggal si B, maka ini nggak dapat, ya kan? Karena nggak ada hubungan. Ini B dengan kesini kan istilahnya tiri kan? Ini bapak tirinya, ini anak tirinya. Demikian juga si C ke Soleh ini namanya apa? Anak tiri. Kalau masih ada, paham? Tapi kan ini sudah cerai masalahnya, paham Pak? Jadi kalau si A ini yang meninggal, maka keempat anaknya ini dapat harta dari si A ini, ibunya ini. Gitu. Nah, kalau si C ini bapaknya nggak ada. Mana? Kalau ibunya ada nanti dia nggak dapat 1/3. Kenapa? Karena lebih dari 1. Iya. Siapa? Ibunya Ahmad. Kalau masih ada, ini kasusnya kita nggak sebut dia ada. Kalau dia ada ibunya, maka dia dapat 1/6 nanti, nggak dapat 1/3. Kenapa? Karena ada saudara lebih dari 1. Yang mana ini adalah anak dari si ibu ini. Ini kita kasusnya kalau nggak ada ibu, paham? Kita membahas tentang 1/3 ini, Pak. Jadi kesimpulannya bahwa saudara seibu dapat 1/3 kalau dia lebih dari 1. Paham? Dia nggak boleh sendirian. Kalau dia sendirian nanti dapatnya 1/6. Nggak dapat 1/3. Dan tidak ada ibu, tidak ada bapak, tidak ada anak si mayit. Dan tidak ada saudara sekandung. Ada yang mau ditanyakan ini, Pak? Di sini ada nggak yang punya saudara seibu? Nggak ada ya? Dalam artian ibunya nikah 2 kali. Kan jarang kan? Yang ada hanyalah ta'adud. Bapak yang nikah 2 kali kan? Ibu nikah 2 kali jarang. Ini perkara yang lumrah. Jarang terjadi. Kecuali artis-artis mungkin ya. Dan selesai tentang 1/3. Hah? Enggak. Harta nanti ya dibagi dengan KPK itu. Seumpamanya KPK-nya 4, ya kan? Maka nanti harta kalau rumah ya dibagi 4, dipetak 4. Kalau tanah nanti dipetak 4. Yang jelasnya hitung-hitungannya sudah ada. Oh, saya itu ada bagian di situ ya, 1 ya. Iya.
Iya, kalau mau sepakat kita jual semua, ya udah sepakat jual, nanti dibagi 4 hartanya. Kalau mau diuangkan kan. Kadang juga ada yang enggak, sayang ini rumah orang tua, ingat-ingat orang tua, ya sudah. Tapi enggak usah dibagi, tapi Anda harus tahu bagian saya itu sekian di sini. Biar nanti ada yang nyeleneh dalam artian dia mau jual semua, nguasain, saya dulu yang ngurusin orang tua, kalian di mana? Di saat orang tua pikun, enggak ada yang ngurusin BAB-nya, saya yang ngurusin. Nah, enggak boleh seperti itu. Tetap anak-anak masing-masing dapat. Nah, ini dalilnya di surah An-Nisa. Fa illam yakul lahu waladu wa warisahu abawahu fali ummihi sulus. Ini Pak, dalam surah An-Nisa. Jika si mayit tidak punya anak, maka ahli warisnya ibunya dapat 1/3. Fa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fi sulus. Jika saudara seibu lebih dari 1, maka mereka berserikat dalam pewarisan 1/3. Ibu ketemu dengan saudara seibu, nggak bisa nyambung 1/3. Harus ada yang mengalah. Paham? Harus ada yang mengalah. Dalam artian gini Pak, ada ahli waris, ibu ketemu dengan saudara seibu. Ibu ketemu dua saudara seibu. Saudara seibu. Ini nggak bisa ketemu satu-satu, ini 1/3. Ini dapatnya 1/6, ini dapatnya 1/3. Kenapa? Ibu kan syaratnya nggak lebih dari 1 saudara. Paham? Dan ini syaratnya dia dapat 1/3 kalau dia lebih dari 1. Paham Pak? Jadi nggak ketemu, nggak klop. Harus satu yang mengalah. Kalau dia hanya sendirian di sini saudara seibu, baru nanti dapat 1/3 ini. Ini dapat 1/6. Kebalikan. Paham? Jadi nggak bisa nyambung. Harus satu mengalah. Sekarang kita masuk ke 1/6. Baca ya enggak? Data 1/6 dari harta si mayit untuk 7 dari ahli waris. Nah, ini yang paling banyak nih Pak, 1/6 ini. Yang pertama bapak. Syaratnya adanya anak si mayit. Kalau sekiranya anak perempuan maka dia mengambil 1/6 dan sisa dari ashabul fardi. Jika si mayit tidak memiliki anak maka dia mengambil sisa. Nah, kita hapus dulu ini. Perhatikan ini Pak, orang yang mendapatkan 1/6 diantaranya yang pertama adalah bapak. Bapak ini syaratnya dia dapat 1/6, si mayit ini punya anak. Kita kasih kasus contoh, ada seorang meninggal, ada ahli warisnya itu istri. Istri punya anak laki-laki. Anak laki-laki 1. Laki-laki 1. Kemudian ada ahli warisnya bapak. Maka istri di sini dapat 1/8 karena ada anak. Bapak di sini dapat 1/6 karena ada anak. Si anak ini dapat sisa. Sisa nanti dari KPK yang ada yang disebutkan ini. 8 dan 6 ini KPK-nya 24. KPK tahu kan Pak ya, bukan ini pemberantasan korupsi itu. Komite kelipatan persekutuan terkecil. Ya. 24 bagi 8 sama dengan 3 kan? Jatah istri. Kemudian 24 bagi 6 4. 3 tambah 4 7, 24 kurang 7 berapa? 17. 17 jatah anak. Anak laki-laki itu Pak harus dapat sisa yang paling banyak. Nggak boleh sisa yang sedikit. Nih, ini kasusnya kalau anaknya laki-laki. Kalau anaknya nanti perempuan, kita kasih contoh lagi. Ada seorang suami meninggal, ahli warisnya
Ada seorang istri meninggal, ahli warisnya itu suami, kemudian anak perempuan 1, dan bapak. Nah, suami di sini dapat 1/4 karena ada anak. Anak perempuan di sini dapat 1/2. Nah, bapak di sini Pak dapat 1/6 plus sisa. Kalau masih ada sisa nanti dia ambil. 4, 2, dan 6 KPK-nya itu 12. 12 bagi 4 sama dengan 3. 12 bagi 2 6 ya. 12 bagi 6 sama dengan 2. Kira-kira masih ada sisa enggak? Masih ada sisa. 3, 2, 6, 11 plus 1. Jadi bapak di sini dapatnya 3. 2 dari 1/6, kemudian plus sisa 1. Ini Pak. Ini kasusnya kalau apa? Kalau si mayit punya anak. Gimana kalau sekiranya si mayit nggak punya anak? Maka si bapak di sini dia mengambil sisa. Contoh gini, ada ahli waris itu istri. Kemudian bapak, karena si mayit nggak punya anak kan, maka istri dapat 1/4, bapak dapat sisa. Harta dibagi 4, 1 jatah buat istri, 3 jatah bapak. Ini kalau si mayit nggak punya anak. Nah, ini yang pertama Pak, dari 1/6. Ada yang bertanyakan dulu? Hah? Oh, kalau ada saudara, bapak ada, saudara ditendang. Jangan dekat-dekat. Nah, selesai semua. Mau perempuan, mau laki-laki, disikatnya semua. Apalagi paman, lebih jauh lagi disikat sama bapak. Jadi bapak ini saingannya dengan anak aja Pak. Kalau ada anak dia masih mengalah gitu ya. Anak si mayit, cucunya dia. Tapi kalau sekiranya ada saudara-saudara yang lain, saudaranya si mayit, anaknya dia sendiri, nah itu selesai disikat semua. Jadi kalau kita punya harta warisan banyak, terus kita punya anak, maka saudara-saudara siap-siap diwanti-wanti, jangan dekat nanti kalau ada pembagian warisan. Jangan nuntut apa-apa. Paham Pak Bahtiar? Pak Bahtiar, kalau Bapak punya anak kah? Punya anak Pak Bahtiar? Laki-laki? Perempuan. Berarti saudara nanti masih dapat Pak itu. Kalau nggak ada bapak. Oh ya, selesai berarti. Maka bapak nanti yang menerima sisa. Ada yang lain Pak ditanyakan ini mengenai kasus bapak ini? Nah, yang kedua baca ya enggak? Yang kedua, ibu. Syaratnya 1, adanya anak si mayit. 2, adanya saudara lebih dari 1. Contoh, kita buat kasus contoh. Ini kita hapus ini ya. Ada seorang meninggal, dia belum beristri. Dia pengusaha kaya raya gitu, banyak di Balikpapan ini. Dia asik dengan kesendiriannya. Dia kerja di perusahaan sampai umur 70 tahun gak nikah-nikah. Dia ada ahli warisnya itu ibu saja. Ya, ibu. Siapa lagi kira-kira Pak yang lain? Saudara sekandung 1. Saudara
laki-laki nih ya, satu saudara sekandung. Maka si ibu di sini dapat 1/3 Pak. Paham? Kita kasih 2 lah ya saudaranya. Karena kalau satu saudaranya dia dapat 1/3. 2. Ada ahli warisnya di sini 2 saudara sekandung sama ibu. Maka si ibu di sini dapat 1/6. 2 saudara sekandung ini dapat sisa. Harta dibagi 6, 6 bagi 6 1, ini 5. Jatahnya 5. Kalau bahasa Arab bundar gitu Pak. Kalau bahasa Indonesia gini 5. Jadi ini kasusnya kalau si mayit gak punya anak, maka si ibu dapat 1/6. Kenapa? Karena ada saudara lebih dari 1. Atau kasusnya lagi si mayit ada anak laki-lakinya atau ada anak perempuannya. Contoh anak perempuan aja ya. Anak perempuan ada ibu, ada anak perempuan 1. Maka ibu dapat 1/6, anak perempuan dapat 1/2, KPK-nya 6, 1, 3. Nih, 1 dan 3. Masih ada sisa 2. Maka ini nanti dicoret, harta dibagi 4. Ini nanti permasalahan rot. Jadi kalau ada kasus seperti ini Pak, ada ibu, ada anak perempuan, maka si ibu dapat 1/6. Siapa namanya? Anak perempuan dapat setengah. Harta dibagi 4, 1 jatah ibu, 3 jatah anak perempuan. Nah, yang ketiga baca yang ketiga. Yang ketiga, kakek syaratnya 1 adanya anak Ismail, 2 tidak adanya bapak. Kakek ini yang dianggap itu Pak kakek dari jalur bapak, paham? Adapun kakek dari jalur ibu itu nggak dapat sama sekali. Kakek dari jalur ibu. Contoh ada seorang cucu meninggal. Ya, ada seorang cucu meninggal. Kita kasih kasus segini. Ada A dan B nikah. Ya. A dan B nikah. Punya anak C. C ini nikah sama D. C ini nikah sama D. C ini taruhlah laki-laki, D ini perempuan. Kemudian C dan D ini punya anak namanya F. F ini belum punya dia juga nikah sama G, punya anak namanya Fatimah. Nah, yang menikah yang mati di sini adalah F ini. Ahli warisnya itu pertama anak perempuan. Kemudian G istrinya. Nah, qadarullah ini bapak dan ibunya sudah meninggal duluan. Yang ada hanya kakeknya. Si A ini kakeknya. Kakek. Kalau sekiranya masih ada bapak, maka nanti kakek nggak dapat, paham? Masih ada yang di bawahnya dia. Maka anak perempuan nanti dapat 1/2,
istri dapat 1/8, kakek dapat 1/6. Kakek dapat 1/6. Jadi kakek ini dapat 1/6 dengan syarat tidak ada bapak. Paham? Kalau ada bapak, maka dia nggak dapat, dihalangin. Dan nanti di atasnya, apa di atasnya, buyut ya? Buyut, di atasnya buyut. Kalau kita di Indonesia ini susah menemukan buyut-buyut kita, itu susah. Karena rata-rata kita orang Indonesia nikahnya itu umur 20 lebih, 30. Kalau di Arab gitu umur 13 tahun mereka sudah nikahwin kan. Nanti punya anak lagi, anaknya baru umur 13 tahun kawin, punya anak lagi di umur 14 tahun. Nah, baru nanti umur 28 tahun dia sudah punya cucu. Ya kan? Nanti cucunya berumur 14 tahun nikah lagi, baru nanti umurnya 30 lebih dia sudah punya cicit. Terus nikah lagi cicitnya ini umur 14 tahun, baru sekitar umur 49 tahun dia sudah punya cucu cicit. Lihat orang Arab seperti itu, Pak. Jadi apa? Nah, jadi ini tahapannya itu kalau ada yang masih di bawah nggak boleh yang di atas ngambil. Iya. Ada yang ditanyakan nih Pak mengenai kakek? Nah, baca enggak yang keempat? Yang keempat, satu cucu atau lebih perempuan dari anak laki-laki. Syaratnya satu, tidak adanya saudaranya atau cucu laki-laki, tidak adanya anak si mayit kecuali satu anak perempuan karena dia mendapatkan 1/6 jika bersamanya. Kita kasih contoh. Cucu dapat harta dari kakek atau neneknya, itu harus disambungkan oleh anak laki-laki, Pak. Nggak boleh disambungkan anak perempuan. Kalau anak perempuan yang mensambungkan, maka nanti cucu nggak dapat. Contoh, ada orang punya anak laki-laki dan perempuan, paham? Anak laki-laki dan anak perempuannya ini nikah lagi, punya masing-masing punya anak. Si perempuan punya anak, maka anaknya nanti itu nggak dapat dari kakeknya. Kenapa? Karena disambungkan oleh perempuan. Yang dapat hanyalah cucu dari anak laki-laki. Kita kasih contoh, ada seorang meninggal, ahli warisnya itu istri, kemudian anak perempuan, kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki. Berarti suami yang meninggal di sini anaknya itu 2, cuma meninggal 1. Meninggal anak laki-laki. Yang ada turunannya cucu. Paham, Pak? Turunan dari anak laki-laki itu. Kalau sekiranya bapaknya ini masih hidup, maka si cucu nggak dapat, paham? Maka istri di sini dapat 1/8, anak perempuan dapat 1/2, cucu di sini dapat 1/6. Cucu dapat 1/6. Ini Pak, kasusnya seperti ini. Kalau sekiranya anak laki-laki di sini, maka si cucu selesai, nggak dapat sama sekali, paham? Karena dihalangi oleh anak laki-laki. Kalau anak perempuan itu nggak menghalangi, Pak, nggak menghalangi yang lain, masih memungkinkan dapat. Kalau anak perempuan, kalau anak laki-laki selesai, yang lain bisa dihalanginnya. Dan yang kelima? Yang kelima, satu saudari sebapak atau lebih. Syaratnya satu,
1 jika dia bersama satu saudari sekandung. 2 tidak adanya laki-laki, anak, bapak, saudara dan paman. Ini kasusnya sama dengan ini Pak, kita langsung ganti di sini. Kasusnya di sini ada ahli waris istri, kemudian dia punya saudara sekandung, saudari sekandung, satu saudari sekandung. Kemudian ada juga ahli warisnya satu saudari sebapak. Maka istri di sini dapat 1/4 karena nggak ada anak. Saudari sekandung di sini dapat 1/2 karena dia sendirian. Kalau dia nanti lebih dari 1 dapat 2/3. Nah, saudari sebapak di sini dapat 1/6. Ini Pak. Kalau ada laki-laki, ini kan nggak ada laki-laki kan ya? Kalau ada laki-laki nanti bapak kah atau anak laki-laki kah, selesai semua ini, nggak dapat ini. Paham? Ini kasusnya kalau saudari sekandung, saudari sebapak. Nah, yang terakhir Keenam, nenek, syaratnya tidak adanya ibu. Nah nih, nenek ini menggantikan posisi ibu. Ya, nenek menggantikan posisi ibu. Kalau si ibu sudah meninggal, paham? Kalau ibu ada, nenek nggak dapat. Tentunya ini jalur dari apa? Dari jalur ibu. Nah, yang ketujuh, saudara. Itu saudara ibu, syaratnya 1 tidak adanya anak semayit, 2 tidak adanya bapak, 3 sendirian. Nah, nih saudari seibu. Dia dapat 1/6 kalau dia sendirian. Kalau dia lebih dari 1, maka dapat berapa Pak? 1/3. Ini dalil-dalilnya dalam surah An-Nisa. Silakan dilihat sendiri nanti. Masih ada waktu kah Pak? Jadi nanti pada pertemuan berikutnya kita berikan kesimpulan ini. Kesimpulannya di bawah Pak. Ini yang per ya, per. Nanti setelah itu baru masuk orang-orang yang mendapatkan sisa. Siapa-siapa aja yang mendapatkan sisa ini. Dia nggak ada jatah tersendiri, nggak ada 1/2, 1/3, tapi dia dapatnya sisa. Sisa dari yang ada per-pernya. Ada yang mau ditanyakan Pak sebelum kita tutup? Nah, kalau tidak ada kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta,